Melanjutkan video sebelumnya, kali ini akan saya presentasikan penyusunan kartu soal ya, atau bagan-bagan yang tersedia pada template kartu soal. Seperti biasa, silakan akses melalui folder yang sudah saya perlihatkan ya pada video sebelumnya. Nah, nanti pada folder template kisi-kisi dan kartu soal yang versi revisi ini, nah pada bagian 3 yang berformat docx ini ya templatenya ya. Nah seperti ini saya akan jelaskan secara singkat bagan-bagannya saja ya. Yang pertama ini ada judul, kemudian ada jenis asesmennya, kemudian mata pelajaran, kelas dan semester, tahun ajaran, dan nama jenengan ya, ditulis nama jenengan dan berikut gelar. Oke, pada tabel berikutnya ini ada nomor soal seperti ini ya. Ke bawah itu ada bobot nilai. Jadi bobot nilai ini apabila satu soal ini dijawab benar akan bernilai berapa begitu ya. Kemudian ada kunci jawaban. Untuk bagian tengah ini adalah soal itu sendiri, berikut dengan stimulusnya. Nah seperti ini contohnya, ini adalah contoh stimulus ya. Ini adalah pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya. Kemudian di bawahnya ada butir jawabannya. Oke, pada sebelah kolom kanan itu ada kompetensi dasar. Ini menyangkut dengan KIKD atau CP. Kemudian ada materinya membahas tentang apa begitu. Kemudian ada indikator. Indikator bisa langsung disebut dengan peserta didik mampu seperti itu, atau bisa dilengkapi dengan misalnya soal ini misalnya ya, soal disajikan dengan seterusnya. Nah ini sebenarnya tinggal di copy paste saja dari kisi-kisinya. Oke, untuk menyingkat saya akan perlihatkan contoh yang sudah jadi ya punya teman-teman asatid. Teman-teman juga bisa lihat nanti di sini saya akan ambil contoh siapa ya, misalnya punya Ustazah Emil dan juga nanti punya Ustadz Rohib ya. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Nah ini adalah contoh kisi-kisinya seperti ini ya, karena ini kebetulan kompetensi dasar karena masih K13. Nanti cukup diganti dengan CP begitu untuk yang kurikulum merdeka. Nah ini mengidentifikasi laporan hasil observasi dan seterusnya. Oke. Nah contohnya seperti ini. Contoh soalnya. Nah seperti ini ya. Cuman bedanya untuk yang template revisi, yang kolom ini pindah ke sebelah kanan. Cuma itu aja sih. Yang lainnya masih sama. Itu ya. Seperti ini contohnya. Nanti jenengan juga bisa lihat sebagai inspirasi gitu. Nah seperti ini ya. Kemudian referensinya. Oke, coba saya akan bukakan punya Ustadz Haidar Rohib. Akan saya perlihatkan kisi-kisinya terlebih dahulu ya. Oke. Ini pada milik ya, pada kisi-kisi milik Ustadz Rohib ini sudah cukup komplit ya. Nah seperti ini ya, kompetensi dasarnya apa, kemudian materinya dibagi seperti ini. Jadi jenengan bisa mengambil contoh sesuai dengan kebutuhan pada mata pelajaran panjenengan. Ini juga sudah cukup lengkap, di mana pada indikator ini sudah dijelaskan juga nanti soalnya itu bentuknya seperti apa begitu. Contoh disajikan dalam bentuk pengertian oleh para ahli, peserta didik mampu menerangkan dan seterusnya. Nah kita akan lihat seperti apa bentuk soalnya. Ini poin 1 ya. Ini ada di nomor 1. Dibuat seperti ini boleh bentuknya, dibuat seperti ini juga boleh. Yang penting jenengan nanti bisa menjelaskan saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini contoh yang soal yang langsung yang tidak menggunakan stimulus. Ini diperbolehkan selama soal tersebut dalam konteks soal yang mudah ya, yang bukan kategori higher order thinking skill atau soal hot. Ini saya akan berikan contoh butir soal yang menggunakan stimulus. Bentar, ini punya Ustadz Rohib ya.
Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan stimulus pada butir soal. Ini sangat disarankan ya, atau bahkan harus terutama untuk soal yang hot, soal yang menuntut peserta didik untuk menggunakan nalarnya, bukan hanya ingatan begitu. Contoh lainnya adalah seperti ini ya, seperti ini. Ini sebenarnya kategorinya masih tergolong mengingat, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah penggunaan stimulusnya. Jadi sangat disarankan setiap butir soal itu mengandung stimulus, jadi tidak langsung ujuk-ujuk pertanyaan begitu. Ini contohnya ya. Teman-teman nanti bisa ngecek contoh-contoh kartu soal yang sudah jadi pada folder kartu soal ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan mata pelajaran panjenengan. Gitu saja nggih. Teman-teman, saya rasa ini sudah cukup maklum, dan penyusunan ini masih belum terlalu kompleks sebenarnya ya. Kalau yang aslinya itu ada analisis butir soal, ada daya pembanding, daya pembeda, dan kayak gitu-gitu. Ini kita nggak sampai sejauh itu. Yang terpenting adalah panjenengan menyusun soal itu berbanding lurus dengan kisi-kisi. Itu dulu deh untuk sementara ini. Itu saja ya teman-teman, tetap semangat. Sekian dari saya. Nanti kita akan tutup pada video berikutnya tentang submit soft copy dari kisi-kisi dan kartu soal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.